Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, anak-anak ibu berdoa terlebih dahulu ya di rumah masing-masing. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Serta hari ini juga ibu akan menjelaskan SBDP ya nak, yaitu tentang karya seni 3 dimensi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang cara penyesuaian diri hewan dan tumbuhan terhadap lingkungannya. Yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Seperti yang anak-anak ibu ketahui, tumbuhan mengeluarkan oksigen dan menghirup CO2, yaitu gas CO2 ya. Sehingga udara di lingkungan kita menjadi lebih bersih dari polusi. Ada beberapa tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Nah, yang pertama ada padi. Padi digunakan sebagai sumber makanan pokok, khususnya di Indonesia. Lidah buaya. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk penyembuhan luka luar. Daun sirih. Daun sirih digunakan oleh masyarakat untuk obat gatal dan mimisan. Buah mentimun. Buah mentimun biasanya digunakan oleh masyarakat untuk obat darah tinggi. Tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi untuk mencegah abrasi atau pengikisan pantai. Daun pandan. Daun pandan ya digunakan sebagai pewarna alami, yaitu warna hijau. Kemudian wortel. Wortel juga digunakan sebagai pewarna alami, yaitu warna orange. Kemudian wortel juga ya dapat dikonsumsi oleh masyarakat, yaitu sangat bagus untuk kesehatan mata. Dan masih banyak jenis-jenis tumbuhan yang lain yang sangat bermanfaat bagi manusia dan lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Berikut beberapa hewan yang sangat bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Ya, ada domba. Domba memiliki rambut tebal. Rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Ya, selain itu, kotoran domba juga dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman, nak. Cacing tanah. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Nah, anak-anak ibu pasti pernah melihat cacing kan bergerak-gerak. Nah, gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Ya, tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi, sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi lebih subur. Ular. Ular ya dimanfaatkan kulitnya untuk bahan baku tas dan dompet. Ayam ya, ayam, daging dan telurnya untuk makanan, bulunya untuk membuat kemoceng. Kerbau. Daging kerbau biasanya kita bisa mengkonsumsinya ya untuk makanan, kemudian tenaganya untuk membajak sawah. Kemudian ada kuda. Ya, kuda dagingnya juga bisa untuk makanan. Ya, tenaganya untuk menarik delman. Ya, kotoran kuda juga dimanfaatkan untuk pupuk. Nah, masih banyak lagi hewan yang sangat bermanfaat bagi manusia dan lingkungan ya. Masih banyak sekali jenis-jenis hewan lainnya yang sangat bermanfaat ya. Sekarang anak-anak ibu sudah belajar tentang manfaat hewan dan tumbuhan.
Ya, Allah menciptakan semua jenis hewan dan tumbuhan, tidak ada yang sia-sia. Ya, semuanya bermanfaat. Seperti yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Selanjutnya, SBDP ya, kita akan membahas tentang karya seni 3 dimensi. Contoh karya seni 3 dimensi adalah patung. Patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Ada beberapa fungsi patung, ya, yaitu patung religi. Patung religi digunakan sebagai sarana untuk beribadah bagi agama non-muslim. Kemudian patung monumen. Patung monumen digunakan untuk mengenang jasa para pahlawan, ya, atau peristiwa bersejarah. Kemudian ada patung arsitektur yang berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Kemudian ada patung dekorasi. Patung dekorasi sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat-tempat tertentu. Kemudian patung seni. Patung seni hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Berdasarkan bentuk patung dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bentuk figuratif dan non-figuratif. Bentuk figuratif ya, bentuk patungnya itu nyata ya. Contohnya itu bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan bentuk non-figuratif ya, bentuknya itu abstrak ya, seperti bentuk garis, lengkung, atau bulat. Selanjutnya, bahan pembuatan karya seni patung. Ya, bahannya itu ada 2 juga, ada yang bahan lunak dan ada bahan keras. Ya, bahan lunak atau empuk dia itu mudah dibentuk. Contohnya itu tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Sedangkan bahan keras yaitu contohnya itu ya batu, kayu, jati, dan marmer. Ya, untuk bahan keras ini dia itu lebih membutuhkan teknik-teknik tertentu untuk membuatnya ya, karena dia itu bahannya bersifat keras dan lebih sulit dibentuk. Sedangkan bahan lunak tadi dia mudah dibentuk, Nak. Selanjutnya, teknik-teknik pembuatan patung. Yang pertama, teknik membutsir. Ya, teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Nah, alat yang digunakan untuk pembuatan dengan teknik membutsir yaitu pisau sudip atau butsir. Ya, bahan yang digunakannya tanah liat atau plastisin. Yang kedua, teknik memahat. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Ya, alat yang digunakan pada teknik memahat ini yaitu palu dan pahat. Bahannya ada kayu atau batu. Yang ketiga, teknik pembuatan patung dengan cara mencetak. Ya, teknik mencetak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu teknik cetak tuang dan cetak tekan. Ya, pembuatannya itu alat yang digunakan cetakan. Ya, cetakannya itu sesuai bentuk yang diinginkan. Bahan yang digunakan semen, ya bisa juga semen, kemudian emas cair dan plastisin juga bisa. Ya. Yang keempat, teknik konstruksi. Ya, teknik ini digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Ya, alat yang digunakan meja putar.
Bahannya tanah liat, semen, dan plastisin. Nah, anak-anak ibu, Bu Rahma mempunyai 3 warna plastisin ya. Ada warna oranye, coklat, dan warna hijau. Bu Rahma mau membuat bentuk 3 dimensi dari warna ini. Nah, dari hasil plastisin yang tadi, yang Ibu tunjukkan ke anak-anak, ada warna oranye, hijau, dan warna coklat. Ibu telah membentuk 3 dimensi ya. Nah, ada tumbuhan dan ada hewan ya. Jadi, tugas anak-anak Ibu hari ini, latihannya itu membuat 3 dimensi dengan bahan utamanya itu plastisin ya. Anak-anak Ibu boleh membentuk tumbuhan atau hewan. Tumbuhannya itu boleh tumbuhan apa saja dan hewannya itu juga boleh jenis hewan apa saja ya. Dan anak-anak Ibu nanti ketika sudah jadi tumbuhannya atau hewannya, nanti jangan lupa jelaskan cara perkembangbiakannya dan kegunaannya ya. Maksudnya itu boleh cara perkembangbiakannya atau kegunaannya ya. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Saya telah membuat bentuk 3 dimensi, yaitu bentuk wortel. Wortel berkembang biak dengan cara umbi akar. Wortel kegunaannya itu sebagai bahan pewarna alami dan baik untuk kesehatan mata. Nah, ini untuk tumbuhan ya, boleh pilih salah satu. Kemudian saya telah membuat kura-kura ya. Kura-kura berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Nah, seperti itu kira-kira anak Ibu nanti mengirimkan videonya ke Ibu ya. Ibu tunggu ya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga anak-anak Ibu paham ya materi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.